Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di Jackpot Jakarta 4 Podcast bersama saya Muhammad Bagas Agustian yang akan menjadi host pada hari ini. Tentunya untuk materi kita pada hari ini itu adalah akses keuangan dan juga pembinaan terhadap pelaku UMKM. Yang dimana untuk narasumbernya sendiri itu langsung kita datangkan Kepala KPPN Jakarta 4. Pada Bapak Made Cana Armaya, selamat datang dan terima kasih Bapak sudah menyempatkan di tengah waktunya yang sibuk Sama-sama untuk datang di podcast ini. Baiklah Bapak, mungkin banyak Bapak dari teman-teman kita yang mungkin baru menonton Jackpot ini ataupun baru mensubscribe channel YouTube kita. Nah, mungkin bisa dijelaskan sekilas Bapak terkait dengan apa sih pembiayaan ultramikro itu sendiri dan bagaimana sih cara debitur yang ingin mengakses keuangan sehingga mendapatkan pembiayaan ini sendiri Bapak? Seperti itu. Baik, Mama terima kasih sudah mengagendakan acara ini ya Mas Bagas. Baik Bapak, terima kasih. Jadi ini suatu kehormatan juga bagi saya bisa hadir di tengah-tengah kita lagi gencar-gencarnya mendukung UMKM. Iya Pak. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, ini program UMI atau sebenarnya ultramikro gitu ya, ini adalah salah satu dari program pemerintah, terutama dalam bidang pembiayaan yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha ultramikro sendiri. Dan ini lebih dikhususkan kepada pelaku usaha yang tidak memiliki akses ke perbankan. Oh, ya. akses keuangan ke perbankan ya Bapak Betul, ya. ya. Oke. Sebagaimana kita ketahui memang di perbankan kan memang ada prosedur-prosedur yang harus dipenuhi ya, sehingga bank memperoleh keyakinan yang memadai untuk menyalurkan kreditnya. Bagaimanapun memang bank memiliki bisnis proses sendiri. Nah, kemudian untuk aksesnya sendiri program ultramikro ini kan sebenarnya sangat mudah ya. Jadi cukup dengan membuktikan bahwa yang bersangkutan pelaku usaha ini adalah warga negara Indonesia ya, melalui kepemilikan kartu tanda penduduk KTP ya Bapak ya. Jadi nanti akan dicek itu setelah disampaikan KTP akan dicek apakah pelaku usaha ini sudah pernah menerima program kredit yang sejenis gitu ya. Oh, dari pemerintah ya Bapak Dari ya. pemerintah. Oke. Nah, apabila belum gitu ya, maka ini akan dapat diberikan UMI, dan plafonnya ini memang tergantung dari kebutuhan si pelaku juga nih. Ini bisa sampai dengan 20 juta dan penyalurnya karena tadi agak terbatas akses perbankan, ini juga lembaga keuangan bukan bank nih Mas Bagas. Seperti Jadi yang kita kenal ada pegadaian nih. Iya, pegadaian. Masyarakat pasti sudah familiar juga. Ada juga yang lagi gencar itu PNM ya Bapak ya. PNM begitu ya. Kemudian ada lagi yang dulu Bahana ya, yang lewat tidak langsung atau melalui ke koperasi. Penyalurnya juga dari koperasi. Mungkin itu sekilas ya. Jadi dan ini Kementerian Keuangan ini disalurkannya melalui suatu istilah kita sih vehicle yang namanya Pusat Investasi Pemerintah, PIP. Jadi PIP inilah yang nanti bertugas untuk melakukan koordinasi, melakukan pembinaan UMKM melalui penyaluran dana ini ya, ultramikro. Gitu. Mas Bagas. Untuk plafonnya sendiri ternyata sangat besar ya Bapak ya. Bisa sampai 20 juta. Betul. Jadi bandingkan, jadi ini sebenarnya dana ini mengikuti perkembangan juga. Iya. Jadi kalau di awal-awal Mas Bagas mengikuti ini kan baru sampai 10 juta gitu. Iya. Jadi ketika ada namanya kredit usaha rakyat tapi itu lewat perbankan ya. Iya. Ini naik, nah UMI juga mengikuti nih sampai 20 juta. Oke, mantap sekali ternyata Pak. Untuk UMI ini sendiri sangat membantu untuk para warga-warga kita ataupun rakyat kita di Indonesia ini. Untuk sepanjang tahun 2023 itu sendiri Pak, kan setahu saya itu KPPN Jakarta 4 memiliki wilayah kerja terkait untuk binaannya sendiri terhadap penyalur dan juga debitur. Nah, untuk penyaluran sendiri selama 2023 itu yang di bawah wilayah kerja KPPN Jakarta 4 itu sudah menyalurkan berapa rupiah dan juga berapa jumlah debiturnya Pak? Seperti itu Pak. Iya. Nah, ini memang pertanyaan ini memang sering ya tanya masyarakat ini
KPPN Jakarta 4 gitu ya, mengangkat isu ini. Memang udah sejauh mana sih perkembangannya gitu ya di 2023 ini cukup menggembirakan ini Mas Bagas. Jadi kalau dari data kita ya monitoring yang sudah menerima fasilitas kredit ultramikro ini sudah mencapai 9.860 debitur. Wow, sangat banyak sekali. Wilayah kerja kita yang memang ya Jakarta Utara nih. Oh, itu hanya satu kota Jakarta Utara saja ya Pak ya? Utara saja. 9.000 lebih. 860 dan hampir ini 10.000. Betul. Dan ini memang disalurkan oleh 9 penyalur, 9 lembaga keuangan bukan bank. Dan nilainya cukup fantastis dibandingkan tahun yang sebelumnya, ini sudah mencapai 43 miliar rupiah. Wah, jadi bagi pelaku ultramikro ini sangat signifikan ini. Sangat signifikan Pak. Itu kan berarti kalau hampir 10.000 debitur, berarti di tahun 2023 pun kita itu membuat hampir 10.000 pengusaha baru juga berarti Pak ya? Betul, jadi 10.000 ini sudah merasakan ini para pelaku UMKM ini Pak ya? Betul, ultramikro ini. Ya mudah-mudahan nanti kita pantau lagi, nanti kita akan melihat ini bagaimana perkembangan setelah menerima fasilitas. Tapi next actionnya lagi lah. Oke, siap Bapak. Dan untuk penyaluran UMI ini sendiri Bapak, untuk para debitur, selain dia mendapatkan uang dari para penyalur, apakah dia mendapatkan hal lain lagi Bapak? Atau cuma uang saja dan mereka dipersilakan berbisnis atau bagaimana Bapak? Nah, ini yang membedakan program dana bergulir ultramikro ini dibandingkan dana-dana dari program yang sejenis atau yang lain. Jadi memang ketika si debitur ini menerima fasilitas kredit ultramikro ini sudah ada perjanjian ini di pusat instansi pemerintah dengan lembaga keuangan penyalur bahwa setiap lembaga penyalur ini berkewajiban melakukan pendampingan, berkewajiban melakukan pelatihan gitu, berkewajiban juga melakukan motivasi atau sharing. Nah, pelatihan ini antara lain banyak ya, gimana strategi bisnisnya gitu ya, sehingga UMKM itu bisa menentukan ini metode bisnis yang akan dijalankannya, gimana cara memasarkan, ada tekniknya, apalagi kan sekarang udah kebanyakan online ya. Iya, online melalui e-commerce ya, melalui media sosial yang lain yang sangat gencar. Dan itu nanti juga diajarkan ya Pak ya? Betul. Itu jadi benar-benar istilahnya dari nol sampai dengan jadi calon pengusaha gitu ya, itu akan didampingi terus oleh penyalur ini. Berarti sangat mantap sekali. Selain mendapatkan uang, mendapatkan pelatihan yang pasti itu gratis ya Pak ya? Betul. Tidak dipungut biaya ya Pak? Tidak ada biaya sama sekali. Itu teman-teman jackpot, sudah tidak ada alasan lagi kalian untuk tidak ikut untuk berpartisipasi di pembiayaan ultramikro untuk menjadi pengusaha baru. Karena selain mendapatkan uang, kita juga mendapatkan pelatihan ya Pak ya. Mantap sekali. Baiklah Pak, mungkin pertanyaan terakhir untuk siang hari ini. Untuk tahun 2024 ini Pak, strategi apa yang akan dilakukan KPPN Jakarta 4 untuk melakukan pemberdayaan UMKM ini Pak? Ya. Jadi yang sesuai dengan tugas dan fungsi kita ini kan melakukan monitoring dan evaluasi atas debitur UMI. Kita juga punya tambahan tugas juga. Yang pertama ikut membantu mempromosikan produk-produk dari UMKM. Nah contohnya nanti teman-teman bisa melihat ini nih. Ini semua produk UMKM ya Pak ya? Betul. Dari mulai hiasan, fashion, sampai ke kopi nih Pak. Dan juga ada snack, cemilan juga. Ya, semuanya asli dari Indonesia semua nih ya, pelaku UMKM. Jadi memang kita menyediakan ruang khusus di kantor kita untuk display produk-produk UMKM. Nah, selain ini tentunya kita juga akan banyak nanti event-event untuk mendorong sejenis seperti ini. Kita akan coba meng-create konten-konten sesuai sekarang pelakuan yang udah lebih suka kayaknya lihat media-media sosial seperti Instagram gitu. Kita akan perbanyak frekuensinya untuk konten-konten tersebut. Mudah-mudahan nanti informasi terkait program pembiayaan ultramikro ini udah sampai ke masyarakat yang lebih luas. Itu harapannya bisa berhasil menaikkan level lah UMKM kita. Iya. Dan juga saya lihat Pak, untuk pojok UMKM kita nampaknya barang yang dipromosikan tambahannya tambah bertambah Pak. Itu yang penting itu. Dan juga saya lihat juga ada buku menunya yang dimana ada produknya, ada kontaknya. Jadi
dengan itu sangat membantu sekali para pelaku UMKM kita, Pak. Jadi kita intinya sebagai bridging-nya lah ya, menjembatani antara pelaku UMKM dengan para pembeli ya, supaya lebih dekat. Wah, terima kasih Bapak. Sangat super sekali ternyata Bapak. Semoga di tahun 2024 ini segala strategi dan juga rencana kita akan dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Baik Bapak, mungkin terima kasih Bapak untuk kesediaannya sudah sempat hadir di acara podcast kita pada hari ini. Dan mungkin next episodenya akan kita undang lagi ya Bapak ya, dengan tentunya materi-materi yang lebih seru. Baik Bapak, mungkin langsung kita tutup saja ya Bapak ya. Baik teman-teman, jangan lupa saksikan terus acara Jackpot Jakarta 4 Podcast, dan juga jangan lupa subscribe channel kita, dan sampai jumpa di episode selanjutnya yang pasti dengan topik yang lebih menarik. Baiklah, saya Bagas dan Bapak Kepala PPN Jakarta 4 mengucapkan sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.